Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witanto Agung Prayogi, NPM 10070317024, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kajian Kerentanan Pantai Terhadap Pengembangan Wilayah Pesisir Pangandaran, dengan pembimbing Dr. Yulia Asyawati, STMSI, dan Dr. Dudi Nasrudin, STMT. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakang, wilayah pesisir sendiri merupakan daerah pertemuan antara darat dan lautan, di mana keduanya saling berinteraksi dan memberikan dampak pada wilayah pesisir. Akhir-akhir ini terdapat isu pada wilayah pesisir antara lain adanya kenaikan muka air laut akibat pemanasan global, adanya gelombang tinggi, serta aktivitas tektonik antar lempeng samudra. Kejadian bencana alam pada wilayah studi antara lain bencana banjirop, bencana tsunami, serta kejadian gempa bumi. Kabupaten Pangandaran sendiri ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga arah pengembangannya berfokus untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dengan isu yang ada pada wilayah pesisir saat ini, menjadi sangat rentan karena dapat menyebabkan terhambatnya arah pengembangan wilayah di Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Maka dari latar belakang itu, dirumuskan masalah menjadi dua, yaitu yang pertama bagaimana tingkat kerentanan pantai di wilayah pesisir Pangandaran, yang kedua bagaimana implikasi pengembangan wilayah pesisir Pangandaran terhadap ancaman kerentanan pantai. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama mengidentifikasi tingkat kerentanan pantai di wilayah pesisir Pangandaran, yang kedua mengidentifikasi dampak kerentanan pantai terhadap pengembangan wilayah. Untuk ruang lingkup, wilayah studi terdiri dari 10 desa dengan luas wilayah mencapai 9.268 hektar. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada analisis rawan bencana alam yang terdiri dari 3 bencana. Yang pertama rawan bencana gelombang tinggi dan abrasi menggunakan 7 variabel dengan pendekatan rumus CVI. Kemudian rawan bencana gempa bumi menggunakan 2 variabel dengan teknik scoring dan pembobotan. Kemudian rawan bencana tsunami terdiri dari 5 variabel menggunakan analisis scoring dan pembobotan. Selanjutnya dilakukan analisis ancaman multi bencana dari masing-masing bencana, dilakukan scoring dan pembobotan dengan pendekatan dari Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Kemudian dilakukan analisis tingkat kerentanan wilayah yang terdiri dari 4 variabel, yaitu kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kemudian dilakukan analisis tingkat kerentanan multi bencana dari peta ancaman bencana dan kerentanan wilayah menggunakan matriks kerentanan. Kemudian dilakukan analisis terhadap tata ruang serta identifikasi dampak existing. Selanjutnya ada pembahasan dan diskusi. Yang pertama bencana gelombang tinggi dan abrasi, di mana pada wilayah studi berimplikasi terjadinya bencana banjirop dan kejadian abrasi. Untuk tingkat kerentanannya dibagi menjadi 5 kelas kategori, di mana setelah dilakukan analisis bahwa wilayah studi terbagi menjadi 3 kelas kerentanan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ancaman bencana gempa bumi terdiri dari 2 input variabel data, yaitu peta jenis geologi serta peta KRB gempa bumi. Setelah dilakukan analisis bahwa wilayah studi termasuk kategori kelas kerentanan rendah dan sedang. Selanjutnya bencana tsunami dikelompokkan menjadi 5 kelas kerentanan, di mana setelah dilakukan analisis bahwa wilayah studi memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana tsunami yang sangat tinggi dengan persentase 16,57%. Kemudian ancaman bencana gempa bumi dilakukan dengan overlay peta ancaman tsunami, peta ancaman tinggi gelombang dan abrasi, serta peta ancaman gempa bumi yang dikelompokkan menjadi 5 kelas kerentanan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian kerentanan wilayah yang terdiri dari 4 variabel didapat bahwa secara keseluruhan wilayah studi termasuk pada kelas kerentanan sedang. Kemudian dilakukan overlay ancaman bencana alam serta kerentanan wilayah dengan matriks kerentanan dan dikelompokkan menjadi 3 kelas kerentanan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Didapat bahwa wilayah studi didominasi oleh tingkat kerentanan rendah dan sedang, sedangkan untuk tingkat kerentanan tinggi memiliki persentase sebesar 13,01%. Kemudian dilakukan juga analisis terhadap pola ruang,
bahwa kerentanan dengan tingkat yang rendah mendominasi kawasan budidaya, sedangkan kawasan lindung didominasi oleh tingkat kerentanan yang tinggi sebesar 47,07%. Selanjutnya, kerentanan ini berdampak pada pusat-pusat kegiatan daripada pengembangan wilayah di Kabupaten Pangandaran, antara lain berdampak pada objek wisata, pelabuhan, kawasan pasar, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa wilayah studi didominasi oleh tingkat kerentanan rendah dan sedang, sedangkan untuk tingkat kerentanan tinggi memiliki persentase 13,01%, di mana didapatkan bahwa pada wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi memiliki kerentanan sosial yang tinggi, terutama pada kepadatan penduduk yang besar dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian untuk kawasan budidaya didominasi oleh tingkat kerentanan yang rendah dan kawasan lindung didominasi oleh tingkat kerentanan yang tinggi. Kemudian kesimpulan yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari tingkat kerentanan tersebut terhadap wilayah pesisir Pangandaran adalah dampak terjadinya kerusakan hingga terganggunya kegiatan sosial ekonomi terutama pada tempat-tempat yang menjadi pusat pengembangan di wilayah Kabupaten Pangandaran seperti objek wisata dan pelabuhan. Sekian persentase dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.